Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Gurwali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya pada hari ini? Saya akan memberikan informasi tentang cara membuat modul ajar UPIN untuk pendekatan deep learning ya, ataupun pembelajaran mendalam. Nah, pada saat ini Bapak Ibu yang mengikuti PPG itu sudah bisa membuat modul ajar ya, untuk dipersiapkan untuk diupload dan juga untuk pembuatan ataupun perekaman video pembelajaran. Nah, langsung saja ya kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ada template modul ajar deep learning ya ataupun pembelajaran mendalam yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembuatan modul ajar UKIN PPG. Ya, nah ini adalah contoh ya. Contoh yang bisa Bapak Ibu langsung ubah ya ini karena ini template-nya itu adalah Microsoft Word ya yang bisa Bapak Ibu langsung edit. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang menginginkan, nanti Bapak Ibu silahkan hubungi admin Telegram Pak Guru Wali agar nanti dibantu kirimkan template dari modul ajar untuk deep learning. Nah, untuk modul ajar yang kurikulum merdeka itu sudah pernah di-share ya Bapak Ibu ya di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ya, di sini ada cara membuat modul ajar UKIN PPG template Microsoft Word ya. Bapak Ibu silakan cari modul ajar Pak Guru Wali. Nah, ini adalah untuk yang kurikulum merdeka. Bapak Ibu silahkan cari. Kemudian di sini ada modul ajar ya. Di sini masukkan mapel yang diampu. Nah, ini mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ampu silahkan Bapak Ibu tuliskan di sini. Kemudian di sini ada identitas ya. Yang pertama yaitu modul ajar. Nah, di sini ada nama penyusun, kemudian nama sekolah, kemudian bidang keahlian, atau di sini jenjang ya, mata pelajaran, kelas, fase, semester, tahun, alokasi waktu. Kemudian di sini ada materi pokoknya. Nah, di sini ada juga model pembelajarannya. Ya, Bapak Ibu akan gunakan nantinya ya, bisa jadi PJBL, karena banyak sekali model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian di sini ada pendekatan yang pastinya di sini adalah deep learning ya. Kemudian di sini ada metode pembelajaran yaitu diskusi kelompok, studi kasus, dan demonstrasi. Nah, ini disesuaikan ya dengan metode Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini jika ada yang ingin ditambahkan, Bapak Ibu bisa tambahkan ya. Nah, di sini ada tanda plus, Bapak Ibu bisa tambahkan atau hapus ya jika tidak ada yang sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat lagi ke bawah ya. Di sini ada landasan teoritis ya, Bapak Ibu. Landasan teoritis, filosofi, dan sosiologi. Nah, ini bersifatnya opsional, yang artinya itu Bapak Ibu boleh disertakan dan juga boleh untuk tidak disertakan. Nah, di sini kita lihat ada contohnya landasan teoritis ya. Contohnya experiential learning. Nah, ini ada di modul yang kedua, Bapak Ibu ya. Ada di modul yang kedua yang sudah Bapak Ibu pelajari. Di sini menjelaskan landasan materi yang akan disampaikan mengarah ke landasan ya. Seperti pilih salah satu ya. Pentingnya CASEL ataupun kode etik guru ataupun experiential learning ataupun di sini school well-being ya. Kemudian di sini ada landasan filosofi yaitu tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ada di modul yang di filosofi ya. Kemudian di sini menjelaskan pemaparan materi yang berhubungan dengan landasan filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, ini secara singkat saja ya jika Bapak Ibu ingin sertakan, namun jika tidak ingin disertakan juga tidak masalah. Kemudian di sini ada landasan sosiologi, yaitu contoh pembelajaran ini mempersiapkan peserta didik untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam lingkungan tim. Yaitu di sini bisa melalui diskusi kelompok ataupun proyek yang merupakan keterampilan sosial esensial di dunia kerja profesional, khususnya di bidang IT ataupun jaringan. Mereka akan belajar bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian identifikasi ya. Jadi ini juga Bapak Ibu harus buat ya. Di sini ada kategori identifikasi yaitu kesiapan peserta didik dan juga di sini ada detail untuk identifikasi. Nah, di sini ada pengetahuan awalnya, Bapak Ibu silahkan isi materinya. Kemudian ada keterampilan dasar yang relevan ya. Nah, di sini ada keterampilan komputer umum dan lainnya ya. Kemudian di sini ada kesulitan yang mungkin muncul. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengisi kata karakteristik materi pembelajaran ya. Nah, di sini adalah judul topiknya. Di sini ada konseptual ya, pemahaman tentang, kemudian ada prosedural, kemudian ada aplikatif ya. Ini Bapak Ibu silahkan baca
dan juga silahkan diisi. Kemudian ada dimensi profil kelulusan. Jika kurikulum mereka profil pelajar Pancasila ya. Nah, namun di sini adalah dimensi profil kelulusan. Nah, di sini ada beberapa ya untuk dimensinya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan isi. Kemudian di sini ada komponen desain pembelajaran ya. Nah, ini CP pembelajaran ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan isi CP yang terbaru ya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, ini juga sama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan isi tujuan pembelajaran dari materi Bapak Ibu. Kemudian di sini ada praktik pedagogis ya. Nah, di sini juga sudah ada contohnya, model yang akan disampaikan ya. Kemudian di sini ada pendekatan. Ini ada di identitas yang di atas ya. Kemudian ada di sini pemanfaatan digital ya. Nah, Bapak Ibu ingin menggunakan apa ya sarana digitalnya, nanti silahkan dituliskan. Kemudian di sini ada lingkungan pembelajarannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silahkan isi ya. Ini tidak rumit sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi sangat mudah Bapak Ibu isi. Yang penting Bapak Ibu akan harus membacanya secara detail. Kemudian di sini ada kemitraan pembelajaran ya. Nah, jadi siapa saja mitra dalam Pak Ibu mengajar ya di sini ya. Kemudian di sini ada pengalaman pembelajaran ya. Pengalaman pembelajaran. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silakan masukkan judul dari materinya ya. Kemudian ada di sini contoh. Bapak Ibu silakan baca. Kemudian di sini ada em, tentang pembelajarannya ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini ada pembukaan ya. Di sini ada memahami 35 menit ya. Atur durasi sesuai waktu penyampaian materi. Nah, di sini ada pengantar, kemudian ada persepsi ya, ada diskusi konseptual. Nah, ini disesuaikan dengan rancangan Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi silahkan disesuaikan untuk Bapak Ibu buat modul ajarnya. Nah, ini untuk langkah-langkahnya sudah ada ya, mengaplikasikan di sini ya. Nah, ini untuk SD, SMP, SMA untuk waktunya ini berbeda. Jadi Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan jenjang Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di sini ada mengaplikasikan ya, ada perencanaan proyek mini, kemudian ada eksekusi, ada presentasi, kemudian di sini ada refleksi ya ataupun penutup ya. Ada pembukaan ataupun pendahuluan, kemudian kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran, kemudian di sini ada penutup ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Nanti Bapak Ibu silahkan baca, kemudian silahkan diisi ya. Nah, yang ingin saya sampaikan itu tidak ada modul ajar yang sempurna, Bapak Ibu ya. Jadi dari penguji pun itu nanti akan memberikan kelonggaran ya. Jadi tidak harus sesempurna mungkin ya, karena memang tidak ada modul ajar yang sempurna. Kemudian di sini ada asesmen ya. Ini sudah masuk ke dalam lampiran-lampirannya ya. Di sini ada asesmen diagnostik ya, kemudian asesmen formatif, kemudian di sini ada asesmen sumatif ya, kemudian tindak lanjut. Nah, ini adalah penilaian ya Bapak Ibu ya. Jadi dari sebelum mulai pembelajaran hingga akhir pembelajaran ya. Nah, sini sudah ada keterangannya remedial, kemudian pengayaan ya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu lampirkan. Kemudian di sini lampiran ya yang harus Bapak Ibu sertakan, yaitu di sini ada LKPD ya. Nah, LKPD-nya ada dua di sini. Nanti Bapak Ibu sesuaikan ya dengan LKPD Bapak Ibu masing-masing. Misal Bapak Ibu tidak ada buat kerja kelompok, itu ya berarti hanya untuk individu. Jika Bapak Ibu ada membuat kelompok, berarti Bapak Ibu siapkan keduanya atau disesuaikan ya. Kemudian di sini ada rubrik penilaian ya. Nah, ini juga wajib untuk kita bisa menilai ya. Untuk pedoman penilaian, Bapak Ibu menggunakan rubrik penilaian. Kemudian di sini ada contoh soal. Nah, ini silahkan dipilih saja ya. Kemudian bahan ajar ini juga penting ya. Bahan ajar itu bisa berupa buku ataupun media-media yang Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini ada lembar evaluasi. Ataupun di sini lembar refleksi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti disertakan di akhir modulnya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti lampirannya Bapak Ibu nanti sertakan ya. Bukan hasil yang sudah dikerjakan siswa, tapi formatnya saja yang disertakan. Ini ada LKPD yang pertama, yaitu perancangan struktur dan proyek digital ya. Di mata pelajarannya. Nah, ini tidak perlu diisi ya Bapak Ibu. Hanya formatnya saja.
Kemudian di sini ada rancangannya ataupun rencana ya. Ini LKPD-nya Bapak Ibu ya. Nah, nanti LKPD ini Bapak Ibu silahkan buat masing-masing ya. Ini bebas Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus mengikuti format yang ini tidak. Jadi Bapak Ibu boleh membuatnya menggunakan Canva ataupun media-media digital yang lainnya ya yang bisa kreatif ya. Ataupun membuat siswa itu menarik pada saat mengerjakan LKPD. Kemudian ini ada contoh rubriknya juga ya. Nah, ini juga wajib Bapak Ibu rubrik juga salah satu penilaian ya di dalam eh, modul ajar. Nah, ini kemudian ada contoh soal ya. Nanti Bapak Ibu silahkan sertakan untuk contoh soalnya. Bapak Ibu nanti bisa lihat dari materi yang Bapak Ibu sampaikan. Jika Bapak Ibu mengambilnya dari buku ya, nanti Bapak Ibu kan ada nanti soal-soal di akhir bab itu nanti silahkan disertakan saja. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi ada lembar evaluasi guru ataupun lembar refleksi ya di sini ya. Bapak Ibu silahkan sertakan. Nah, ini banyak ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu jangan lupa untuk tambahkan tanda tangan ya. Nama kepala sekolah, kemudian di sini ada nama Bapak Ibu ya yang membuat modul ajarnya. Seperti itu untuk contohnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin template ini silahkan hubungi admin Telegram Pak Guru Wali. Ada linknya di deskripsi video. Kemudian ada contoh satu lagi ya yang ingin saya berikan. Eh, nah, ini adalah contoh satu lagi. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan pilih yang mana menurut Bapak Ibu mudah untuk dibuat ya. Boleh menggunakan deep learning, boleh menggunakan kurikulum merdeka. Nah, itu bebas ya. Nah, di sini ada sama juga seperti di atas, ada identifikasi ya. Kemudian di sini ada identitas modul. Kemudian di sini ada identifikasi peserta didik ya. Ini opsional. Sama juga seperti yang di atas ataupun yang sebelumnya. Di sini ada identifikasi materi pembelajaran ya. Kemudian ada dimensi profil lulusan. Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini langsung masuk ke desain pembelajaran ya. Di sini ada capaian pembelajaran, kemudian lintas disiplin ilmu. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, ini sama juga seperti yang di atas ya, cuman berbeda saja sedikit. Ataupun terlihat lebih simple. Kemudian di sini ada topik pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, kemudian ada lingkungan pembelajaran ya. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, namun ini mungkin nampaknya lebih mudah saja ya. Kemudian di sini ada pemanfaatan digital, kemudian pengalaman belajar. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran ya. Nah, di sini ada pengalaman belajar. Tuliskan pengalaman belajar yang digunakan ya. Apa saja langkah-langkahnya di sini untuk pendahuluan, kemudian untuk kegiatan inti ya, dan juga di sini untuk kegiatan penutup ya. Nah, hanya dibuat satu pertemuan saja Bapak Ibu ya. Karena memang untuk UKIN ini hanya untuk 2 JP. Nah, jadi setelah itu ada di sini asesmen pembelajaran ya. Ada asesmen awal, proses, dan akhir ya. Ini sama juga seperti yang di eh, template modul ajar deep learning sebelumnya. Kemudian setelah asesmen, nah di sini sudah selesai ya. Nanti berarti lampirannya itu Bapak Ibu sertakan setelah tanda tangan ini. Ya, ini sudah selesai. Tanda tangan ini saya berikan contoh yang sudah diisi ya. Nah, ini yang sudah diisi Bapak Ibu ya. Saya dapatkan dari Ibu Rida Hayani, yaitu di sini pengawas SLB dari SLB Sumbar. Nah, di sini pelajarannya itu program khusus pengembangan diri ya bagi peserta didik dengan hambatan intelektual. Nah, ini untuk kelas 12 ya, fase F. Ini dibuatnya 3 pertemuan. Nah, untuk Bapak Ibu untuk UKIN PPG itu cukup 1 pertemuan ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu silahkan baca saja ya. Silahkan di screenshot ataupun di pause, silahkan dibaca. Untuk contoh-contohnya ya, ini tidak rumit Bapak Ibu. Ya, asal Bapak Ibu mau membaca secara detail, itu pasti Bapak Ibu bisa membuatnya. Nah, ini contoh-contohnya ya, yang sudah ini. Kemudian ada desain pembelajarannya, di sini ada CP-nya, itu elemennya menolong diri ya, ada CP-nya di sini. Kemudian di sini ada lintas disiplin ilmu juga sudah diisi. Nah, tujuan pembelajaran juga sudah diisi, Bapak Ibu nanti silakan baca. Dan juga topik pembelajarannya, praktik pedagogisnya, kemitraannya ya. Nah, pastinya ini nanti Bapak Ibu silahkan disesuaikan. Nah, kemudian di sini ada lingkungan belajarnya juga ya, ruangan fisik, ruang virtual, dan juga budaya belajar.
Kemudian di sini pemanfaatan digital ya yang digunakan ya. Bisa video dari dengan orang tua, pustaka digital ya. Dan juga ada edu games di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi ya ke bawahnya. Ada di sini pengalaman belajarnya ya. Itu langkah-langkah pembelajaran. Nah, pertemuan yang pertama, nah di sini sudah ada pengalamannya yaitu memahami, mengaplikasi ya. Nanti Bapak Ibu silahkan buatkan sesuai dengan Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, jadi nanti silahkan dibuat sebaik mungkin ya, walaupun nanti tidak sesempurna Bapak Ibu harapkan. Kemudian di sini ada asesmen yang Bapak Ibu juga harus buat. Dan di sini rubrik asesmen juga Bapak Ibu harus disertakan ya, karena ini wajib Bapak Ibu. Sini ada asesmen sikap ya, saya lihat asesmen sikap. Kemudian ada kemandirian, dan juga ada rubrik penilaian pengetahuan ya. Ada juga rubrik penilaian keterampilan di sini. Nah, dan juga di sini tanda tangan. Nah, ini sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu ya yang ingin belajar untuk deep learning, itu saya sarankan Bapak Ibu mengikuti webinar-webinar ya, agar bisa menambah wawasan Bapak Ibu. Jadi di sini banyak sekali webinar-webinar yang bisa Bapak Ibu ikuti ya. Jadi jangan malas untuk belajar. Jadi silahkan ikuti webinar-webinar agar nanti pemahamannya lebih mendalam. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang persiapan ya untuk UKIN dan juga UP, Bapak Ibu, di sini ada kunci jawaban terhadap PPG. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, Bapak Ibu bisa untuk menghubungi admin Telegram Pak Guru Wali ya dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya. Di sini ada gabung Telegram. Silahkan ada adminnya Bapak Ibu silahkan hubungi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.